Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Halo, kita berjumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 SD, yaitu pada bagian asik mencoba. Nah, asik mencoba ini ada 10 soal, dan kebetulan ini dia mengenai skala perbandingan ya. Dari nomor 1 saja sudah terlihat berat sebuah semangka itu 3,5 kg, berat sebuah mangga 0,5 kg. Perbandingan berat semangka dengan berat mangga adalah, nah, kita jadikan saja seperti bentuk pecahan ya. Tadi katanya untuk semangka itu 3,5. Nah, kemudian untuk yang mangga itu 0,5. Nah, kalau masih belum bisa membandingkan dalam bentuk desimal, silakan kedua bilangan ini dikalikan dengan angka 10. Nah, kalau sudah dikali dengan 10, yang di atas berarti menjadi 35, kemudian yang di bawah menjadi 5. Nah, setelah itu baru bisa kita sederhanakan. 35 ini bisa dibagi dengan 5 ya. Nah, 35 kalau dibagi dengan 5 itu adalah 7. Kemudian kalau 5 dibagi dengan 5 itu adalah 1. Nah, tadi ingat yang di atas itu adalah semangka, kemudian yang di bawah adalah mangga. Jadi perbandingan berat semangka dengan mangga itu adalah 7 dibanding dengan 1. Untuk masalah perkalian ini tergantung ya, nggak harus dikali dengan 10. Misalnya saja nanti ada angka 0,35. Nah, ini kan kita lihat dulu ada berapa angka yang di belakang koma. Nah, kalau di sini kan ada 2 angka di belakang koma, berarti ini dikalikan dengan 100. Kalau seperti ini hanya ada 1 angka di belakang koma, maka cukup dikalikan dengan 10 saja. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Nah, nomor 2, umur Bayu itu 10 tahun. Bayu 10 tahun. Kemudian umur kakek Bayu 50 tahun. Kakek Bayu 55 ya, 55 tahun. Nah, perbandingan umur Bayu dengan kakek Dayu. Wah, ini di awal dikatakan Bayu, kemudian Dayu. Oke, tidak apa-apa. Perbandingan umur Dayu dan kakeknya adalah, nah, Dayu kita letak di atas itu 10, kemudian kakeknya itu 55. Nah, untuk cara membandingkan atau menyederhanakan ini, kita cari angka yang bisa dibagikan dengan kedua angka ini, tapi dia angka yang paling besar. Nah, kalau di angka 10 dengan 55 ini bisa kita bagi ya dengan angka 5. Nah, sama-sama kita bagi dengan 5. Yang atas bagi 5, yang bawah juga dibagi 5. Setelah dibagi, berarti hasilnya jadi 10 dibagi 5 itu adalah 2. Kemudian 55 dibagi 5 itu 11. Jadi perbandingan umur Dayu dan kakeknya itu adalah 2 dibanding dengan 11. Ingat ya, kita membaginya sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Maksudnya seperti ini. Misalnya ada 40 dengan 20. Nah, kalau 40 dengan 20 sama-sama kita bagi 5, berarti yang di atas jadinya 8, kemudian yang di bawah jadinya 4. Nah, ini kan 8 dengan 4 masih bisa disederhanakan lagi, berarti belum selesai. Jadi harus kita lanjutkan lagi. Berarti ini dibagi berapa? Dibagi dengan 4 ya. Kita bagi sama-sama bagi 4. Yang atas berarti jadinya itu 2, kemudian yang di bawah 1. Nah, kalau udah 2 dengan 1, ini masih bisa nggak dibagi lagi? Udah nggak bisa, berarti kita stop di sini. Hasilnya adalah 2 dibanding 1. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Luas halaman sekolah itu 480 meter persegi. Luas kantor, ini kita kasih tanda S ya, sekolah. Kemudian kantor katanya 24 meter persegi. Perbandingan luas halaman dengan luas kantor. Nah,
maksudnya halaman sekolah ya. Berarti halaman sekolah kita letak di atas, kemudian kantor kita letak di bawah. Nah, ini kan angkanya cukup besar. Kalau misalnya adik-adik kesulitan, boleh kok dari yang terkecil dulu, nggak masalah. Seperti yang ini, dia secara bertahap ya. Nah, misalnya bertahapnya kita mulai bagi dari 12. Ya, kita bagi dari 12 misalnya. Maka ini hasilnya 48 dibagi dengan 12 itu adalah 4. Jangan lupa kasih nolnya, jadi 40. Kemudian untuk yang di bawah, 24 dibagi dengan 12 itu adalah 2. Nah, kalau 40 dengan 2 kan ini masih bisa lagi disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 2. Nah, maka hasilnya 40 bagi 2 itu 20, kemudian 2 dibagi 2 itu 1. Nah, kalau sudah 20 dengan 1 ini udah nggak bisa lagi disederhanakan. Berarti ini udah jawaban akhirnya. Perbandingan luas halaman sekolah dan kantor itu adalah 2 dibanding dengan 1. Ingat ya, kalau masih bisa disederhanakan atau masih bisa dibagi, ini belum berhenti. Harus dilanjutkan lagi, sampai benar-benar udah tidak bisa dibagi lagi. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, sebuah mobil dalam 12 km menghabiskan bensin 1 liter. Nah, katanya dia kalau 12 km habisnya itu 1 liter. Kemudian apabila mobil menempuh jarak 96 km. Nah, apabila dia 96 km, pertanyaannya adalah berapa bensin yang dia habiskan. Nah, ini juga merupakan soal perbandingan, yaitu perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan senilai silakan lihat catatan berikut ini. Oke, setelah melihat catatan itu, mudah-mudahan adik-adik tambah paham ya. Nah, kita lanjutkan lagi. 12/96 ini sama dengan 1/X. Nah, X ini merupakan banyak bensin yang dibutuhkan jika dia 96. Oh, ini salah tulis. Jika dia menempuh jarak 96 km. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan dulu yang di sebelah kiri ini, bisa ya. 96 ini kita bagi dengan 12, kemudian 12 juga kita bagi dengan 12. Nah, kalau 96 dibagi dengan 12 itu berapa ya? Oh iya, itu 8. 8 kali 12 itu adalah 96. Jadi kalau kita teruskan berarti 12 bagi 12 1, kemudian 96 bagi 12 itu adalah 8, sama dengan 1/X. Nah, setelah ini baru kita lakukan perkalian silang. X dikali 1 itu X, kemudian 8 dikali 1 itu adalah 8. Banyak bensin yang dihabiskan jika mobil itu menempuh jarak 96 km adalah 8 liter. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5 ya. Udin mengecat tembok rumahnya. Setiap 25 meter persegi, dia membutuhkan cat sebanyak 1 kg. Nah, kemudian tembok yang akan dicat luasnya itu adalah 125 meter persegi. Berapa kilogram cat yang dibutuhkan? Nah, ini juga adalah perbandingan senilai. Silakan dilihat catatan yang tadi ya. Perbandingan senilai itu adalah jika salah satu variabelnya ini semakin besar, maka variabel lain juga semakin besar. Misalnya seperti mengecat rumah ini. Jika tembok yang akan dicat itu semakin besar, maka cat yang dibutuhkan juga secara otomatis semakin besar. Nah, kalau kita cari 25 meter persegi itu membutuhkan 1 kg cat. Nah, maka untuk 125 meter persegi itu butuh berapa cat? Nah, seperti itu kira-kira. Seperti biasa, kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Nah, 25 ini bisa dibagi dengan 25. Kemudian 125 juga bisa dibagi dengan 25. 25 dibagi 25 itu 1. Kemudian 125 dibagi dengan 25 itu adalah 5. Sama dengan 1/X saja ya. Nah, setelah ini baru kita kalikan silang. X dikali 1 itu X. Kemudian 5 dikali 1 itu adalah 5. Nah, jadi untuk mengecat 125 meter persegi dia membutuhkan
5 kg cat. Ingat ya, pembagian ini berdasarkan berapa pembagian terbesarnya. Misalnya 25 kita bagi 5 juga bisa. 25 dibagi 5 itu 5. Kemudian 125 dibagi 5 itu juga bisa. Hasilnya adalah 25. Nah, namun kan ini masih bisa disederhanakan lagi atau dibagi lagi. Sama-sama dibagi 5 lagi. Nah, kalau dibagi 5 lagi, ini berarti jadi 1. Kemudian 25 dibagi 5, ini jawabannya 5. Nah, kalau udah seperti ini kan udah nggak bisa dibagi lagi. Ya udah, kita stop sampai di sini. Yaitu kita lanjutkan lagi, maka dapat hasilnya 5 kg cat. Oke adik-adik, mungkin karena ini 10 soal akan dibagi dalam 2 video ya. Jadi silakan cek link bagian keduanya, yaitu nomor 6 sampai 10 di kolom komentar atau di deskripsi box. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya ucapkan terima kasih.